Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas SF241A ingin mempresentasikan tentang mutasi DNA dan DNA repair. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, diantaranya ada Kalina Mauludi, Nur Afifah Husna, dan saya sendiri, Ibi Medina. Mutasi adalah perubahan materi genetik suatu sel yang diwariskan kepada keturunannya. Mutasi dapat disebabkan oleh kesalahan replikasi materi genetik selama pembelahan sel oleh radiasi, bahan kimia, virus, atau dapat terjadi selama proses meiosis. Tetapi ada juga mutasi yang tidak jelas mutagennya, yang diperkirakan hanya karena suatu kealpaan atau kekeliruan suatu proses metabolisme dalam sel. Selanjutnya ada jenis-jenis mutasi DNA. Yang pertama ada mutasi titik, merupakan perubahan pada basa N dan D dari DNA atau RNA yang mengakibatkan perubahan urutan asam amino pada protein serta berubah atau hilangnya fungsi enzim. Yang kedua ada aneuploidi, perubahan jumlah N yang menandakan jumlah set kromosom. Yang ketiga ada aneuplosomi, perubahan jumlah kromosom yang disebabkan oleh anafase lock dan kromosom disjunction pada manusia ini bisa menyebabkan sindrom. Selanjutnya ada mutasi kromosom, mutasi yang menyebabkan perubahan materi genetik dalam skala besar. Nah, pada mutasi kromosom ini ada 4 jenis. Yang pertama penghapusan, yaitu hilangnya bagian dari kromosom saat proses meiosis. Yang kedua ada translokasi, yaitu mutasi yang disebabkan oleh menempelnya potongan kromosom ke kromosom non-homolognya. Yang ketiga, inversi, yaitu menempelnya kembali kromosom yang patah ke kromosom asalnya, tetapi dengan posisi terbalik. Dan yang terakhir ada duplikasi, sebagian kromosom bereplikasi yang menyebabkan bertambahnya gen yang sama dalam satu bagian. Penyebab mutasi DNA atau mutagen yang pertama ada radiasi ionisasi, contohnya X-ray, mampu mengionisasi molekul DNA, menyebabkan perubahan kimia pada basa nitrogen DNA dan dapat mematahkan ikatan untai ganda DNA. Dampak radiasi ini dapat mengenai semua sel tubuh termasuk sel gamet atau sel kelamin. Selanjutnya reaksi ionisasi, contohnya radiasi sinar UV atau sinar ultraviolet. Radiasi UV ini dapat membentuk dimer antara basa pirimidin seperti sitosin dan timin yang mengganggu proses replikasi DNA. Akibatnya terjadi kesalahan pasangan basa yang jika tidak diperbaiki oleh sistem perbaikan DNA akan menyebabkan mutasi spontan. Radiasi UV diserap oleh kulit, tidak berdampak terhadap sel gamet namun dapat menyebabkan kanker kulit. Selanjutnya ada mutagen bahan kimia, contohnya pewarna akridin, mampu menyisip di antara basa-basa DNA sehingga mengubah struktur heliks ganda DNA dan menimbulkan mutasi frameshift. Asam nitrit atau HNO2 dapat menghilangkan sitosin dan menggantikannya dengan urasil atau mutasi substitusi. Mutagen kimia lain dapat dijumpai di lingkungan, misalnya aflatoksin B1 yang biasanya mengkontaminasi makanan. Selanjutnya ada dampak mutasi DNA. Secara umum, mutasi bisa merugikan dan kebanyakan mutasi yang merugikan bersifat letal serta resesif homozigot. Namun demikian, mutasi juga bisa memberi manfaat, seperti bisa digunakan untuk membuat tumbuhan poliploid yang memiliki sifat unggul. Meskipun secara biologi, sebagian besar mutasi menyebabkan gangguan pada kondisi individu. Mutasi sebenarnya merupakan salah satu cara penting bagi suatu spesies untuk beradaptasi dengan lingkungan baru atau lingkungan yang terus berubah. Sisi positif ini dimanfaatkan oleh beberapa bidang dalam biologi terapan. Contohnya itu yang pertama terapi tumor. Aplikasi radiasi radioterapi seperti penyinaran menggunakan sinar X
yang digunakan saat kemoterapi untuk menghambat pertumbuhan sel-sel tumor dan kanker. Terapi ini bekerja dengan cara memicu terjadinya perubahan pada sel-sel kanker. Perubahan ini menyebabkan sel-sel yang menjadi sasaran tidak bisa lagi berkembang karena tidak mampu membelah diri. Lalu dampak positif yang kedua ada pemuliaan. Tanaman dipaparkan terhadap radiasi sinar yang bisa mengion seperti sinar gamma dari sumber Ko6 atau terhadap beberapa bahan kimia tertentu seperti EMS dan DS. Dalam cara ini, mutasi tidak bertujuan untuk membunuh sel, melainkan untuk mengubah susunan huruf kimia dalam DNA atau menyebabkan perubahan pada bagian tertentu dari DNA. Tujuannya adalah agar beberapa sel bisa mengalami perubahan yang bermanfaat. Cara ini biasanya digunakan pada tanaman yang ada hubungannya dengan pertanian seperti sayuran dan tanaman hias. Selanjutnya ada dampak negatif, yang pertama itu kanker. Jadi kanker sendiri merupakan sel yang dulunya normal tetapi mengalami perubahan genetik dan mulai tumbuh secara tidak terkoordinasi dengan sel-sel lain di tubuh. Sel kanker ini tidak bisa bekerja sama dengan lingkungan sekitarnya dan terus membelah tanpa batas sehingga mereka bersaing dengan sel normal untuk mendapatkan nutrisi dan oksigen dari tubuh. Kanker terjadi karena perubahan genetik ganda dalam sel-sel pembentuk organ. Beberapa perubahan genetik ini tidak bisa dihilangkan dan semakin menumpuk seiring bertambahnya usia. Meskipun hal ini sulit dihindari, namun faktor-faktor seperti predisposisi genetik, lingkungan, dan terutama gaya hidup memainkan peran penting dalam pengembangan kanker. Lalu dampak negatif yang kedua itu ada sindrom. Contohnya di sini ada sindrom Turner yang ditemukan oleh H.H. Turner tahun 1938. Memiliki ciri-ciri kariotip 44 autosom plus 1 kromosom X yang biasanya diderita oleh wanita. Dengan berbadan pendek, sisi leher tumbuh tambahan daging, bentuk kaki X, kedua puting susu berjarak melebar, dan keterbelakangan mental. Lalu ada sindrom Down yang ditemukan oleh Langdon Down tahun 1866, memiliki ciri-ciri kariotip 47XX atau 47XY, Mongolism atau telapak tangan tebal seperti telapak kera, mata sipit miring ke samping, bibir tebal, liur menetes, gigi kecil dan berjarak, serta IQ-nya rendah. Selanjutnya di sini ada mekanisme perbaikan DNA. Mekanisme perbaikan DNA itu adalah proses biologis penting yang dilakukan oleh sel untuk memperbaiki kerusakan pada molekul DNA. Akibatnya, paparan berbagai agen merusak atau kesalahan replikasi. Proses perbaikan ini sangat penting guna menjaga kestabilan genom dan mencegah mutasi yang dapat menyebabkan penyakit seperti kanker. Adapun jenis-jenis mekanisme perbaikan DNA itu, yang pertama ada base excision repair atau BER, yaitu memperbaiki kerusakan basa tunggal pada DNA yang mengakibatkan oleh radikal bebas, alkilasi, deaminasi, atau kerusakan oksidatif. Enzim DNA glikosal mendeteksi dan mengeluarkan basa yang rusak sehingga terbentuk celah. Kemudian, polimerase DNA mengisi celah dengan nukleotida baru. Diakhiri dengan ligase yang menyatukan rantai DNA kembali. Yang kedua ada nukleotide excision repair atau NER, yaitu menangani kerusakan yang menyebabkan distorsi helix DNA, seperti kerusakan akibat sinar ultraviolet UV yang menghasilkan pirimidin dimer.
Sistem ini memotong segmen DNA yang mengandung kerusakan, kemudian DNA polimerase mensintetis untai baru dan ligase menyegel rantai DNA. Yang keempat ada double strand break repair atau DSB repair, yaitu kerusakan ganda DNA merupakan jenis kerusakan serius dan diperbaiki melalui dua jalur. Yang pertama, homologous recombination (HR) menggunakan untai DNA homolog sebagai template untuk memperbaiki kerusakan secara akurat. Yang kedua, ada non-homolog enjoining, yaitu menyambungkan kembali ujung-ujung DNA tanpa template. Lebih cepat namun berisiko kesalahan. XB. Yang kelima ada direct reversal repair, yaitu mekanisme perbaikan langsung tanpa memotong DNA. Misalnya perbaikan kerusakan alkilasi oleh enzim metilguanina metiltransferase. Selanjutnya ada peran DNA dalam pencegahan penyakit, yaitu DNA yang utuh dan terjaga integritasnya melalui mekanisme perbaikan berperan krusial dalam pencegahan penyakit. Kerusakan DNA yang tidak diperbaiki dapat menimbulkan mutasi yang merupakan faktor risiko utama untuk kanker dan penyakit degeneratif. Perbaikan DNA membantu mempertahankan kestabilan genom, mencegah terjadinya mutasi somatik dan germinal yang bisa menyebabkan kerusakan fungsi gen dan perkembangan penyakit. Selain itu, deteksi dini dan pemahaman kerusakan DNA juga memungkinkan intervensi pencegahan melalui tes genetik yang dapat mengidentifikasi resiko penyakit sebelum gejala muncul. Sangat bermanfaat dalam strategi personalisasi pengobatan dan pencegahan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.